Baik, sangat luar biasa. Nah, ini kita mulai pelajaran kita. Sampai minggu kita yang lupa. Ya, kita yang lupa. Sebelumnya kita bisa berdoa. Kita terima kasih ketemu kami dan kita selesai. Kita sekarang sudah belajar dengan kami dan juga kami bersama kami juga terima kasih kami berdoa. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai materi pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu Ibu akan menguasai. Tiba-tiba teman-teman ya, Gibran nama Ibu. Oke, Kristian dulu. 5 tahun. Dia bilang semua kita sudah ada pada hari ini. Terlebih dahulu, sebelum kita melakukan atau melanjutkan pembelajaran materi kita pada hari ini, masih ingat ya kita tetap semangat? Nah, ini maka dari itu ya, kita akan melakukan dialog bersama biar kita semangat. Masih ingat kan? Kamu ya, 1, 2, 3, tapi semangat. Oke, oke sekali. Tapi semuanya kok. Tapi anak-anak, ayo kita semangat belajar hari ini. Setiap pelajaran yang kalian terima adalah bekal berharga masa depan. Mungkin ada materi yang sulit, tapi ingat, semakin kita berusaha mengulanginya, semakin pintar kita jadinya. Baik, hari ini kita belajar mengenai karangan berjudul Liburan ke Pantai Pasir Panjang. Nah, ada berbagai tujuan dari sebuah karangan mulai dari saat ini adalah yang pertama, yang mengangkatnya itu siswa kita sebagai siswa dapat menceritakan pengalaman pribadi dengan bahasa yang jelas dan sesuai dengan waktu. Selanjutnya, kita mampu menggambarkan tempat dan suasana liburan dengan menggunakan kata-kata yang tepat. Selanjutnya lagi, kita sebagai siswa dapat mengembangkan paragraf dalam bahasa narasi secara logis dan menarik. Selanjutnya, menunjukkan sikap positif terhadap kegiatan menulis dan mampu menghargai pengalaman pribadi maupun orang lain. Nah, itu adalah sebuah langkah suatu karangan yang telah kita berikan dulu pada hari ini. Dan untuk materi selanjutnya adalah ada juga langkah kalau kita membuat sebuah karangan untuk sebuah cerita. Nah, yang pertama itu adalah kita harus menentukan temanya. Nah, di mana kita menentukan tema ini adalah tema dari orang ini judul dari sebuah pengalaman kita itu. Nah, jadi tadi kita telah menentukan itu tempat wisata alam. Nah, selanjutnya itu menentukan judul yang sesuai dengan tema. Nah, judul yang dipilih adalah Liburan ke Pantai Pasir Panjang. Nah, lanjut dengan materi berikutnya yaitu menyusun kerangka karangan. Nah, di mana dalam penyusunan kerangka karangan ini ada 3 langkahnya. Yang pertama adalah terbuka, ada isinya, dan ditutup dengan bentuknya. Ya, isi dari pembukanya itu adalah mengapa pergi liburan dan kemana tujuan liburan kita. Nah, selanjutnya isi yang kita tentukan ke dalam penyusunan kerangka karangan itu jangan menuju pantai dan kegiatan yang kita menuju pantai dan bagaimana suasana di sana. Serta juga termasuk bagaimana perasaan kita setelah berlibur dan bagaimana kapan kita bisa berlibur pulang di situ. Nah, tadi kami selanjutnya mengumpulkan data. Mengumpulkan data ini di mana dari judul materi sudah kita pelajari tadi umumnya liburan ke Pantai Pasir Panjang. Nah, aku mau menjelaskan bahwa liburan ke Pantai Pasir Panjang itu adalah sebuah pengalaman kita berlibur. Nah, kita dituntut di materi ini keterangan sendiri yang artinya bagaimana pengalaman kita telah sampai pada di mana tempat itu. Dia ingin membuat kita belajar bagaimana kita membuat cerita kita dan apa pesan dan pengalaman kita di sana. Nah, ada pengumpulan berbagai langkah pengumpulan data di sini. Yang pertama adalah lokasi pantai di Pasir Panjang. Nah, di mana lokasinya itu tempat liburan kita harus mengetahui di mana tempat itu kita harus kita ketahui itu. Karena pelajaran dalam kualitas pencarian ini dia menurut kita dan bertanya kepada kita untuk menyusun sebuah pengalaman kita. Selanjutnya itu aktivitas yang bisa dilakukan di pantai. Misalnya, aktivitas yang kita lakukan di pantai itu apa? Itu adalah berenang, bermain pasir, melihat matahari terbenam dan masih banyak lain. Itu adalah sebuah contoh aktivitas yang selalu kita buat di pantai. Selanjutnya itu perjalanan menuju pantai. Nah, di mana di sini perjalanan menuju pantai ini bersama siapa kita? Nah, kita harus mengetahui juga naik apa kita sehingga kita dapat bisa menceritakan dan mengulas kembali karangan materi kita pada hari ini. Itu ya. Selanjutnya yang terakhir, dia menanyakan bahwa bagaimana perasaan kita ketika kita sudah libur. Setelah kita berlibur dan melaksanakan liburan di Pasir
dia mau ngasih kita atau menanyakan bagaimana bisa membuat kerangan. Nah, selanjutnya mengembangkan kerangka keterangan. Siswa mulai menulis dengan memperluas setiap poin dari kerangka menjadi paragraf-paragraf yang utuh dan menyenangkan untuk dibaca. Nah, itu adalah cara-cara untuk mengembangkan kerangka keterangan. Kita sebagai siswa harus kita pahami bagaimana langkah-langkah untuk membuat keterangan, bagaimana juga pengumpulan datanya, bagaimana pertanyaannya. Kita harus bisa memahami. Nah, itu dia. Jadi sekarang ibu akan memperlihatkan sebuah gambar atau media yang telah ibu disiapkan. Nah, ini dia, kan sudah tahu media gambarnya? Sudah. Ini adalah media gambar. Salah satu contoh, ya, salah satu contoh dari judul yang telah kita pelajari hari ini, yaitu Liburan di Pantai Pasir Panjang. Nah, ini gambarnya. Nanti siswa-siswi kami bertanya bagaimana dia, apa yang dibilang ini? Bagaimana dia yang bisa salah liburan pantai di Pasir Panjang? Nah, sekarang ini yang diperlihatkan di depan kepada kalian. Ini dia, bagaimana suasananya? Ini suasananya ini baik sekali, ramai orang kan? Ramai. Ini adalah contoh dari sekarang judul cerita Liburan di Pantai Pasir Panjang. Ini sebuah gambar. Ini yang ini adalah suasana wisata yang ramai dikunjungi orang. Nah, sudah lihat orang di dalam gambar ini? Sudah. Ini di dalam apa? Satu orang atau lebih orang? Lebih. Nah, berarti ramai kan? Ramai. Ramai. Berarti ini dikatakan ramai dikunjungi orang karena dia adalah wisata alam, wisata alam. Media ini sebuah contoh di mana orang-orang itu dan sehingga kita bisa membuat keterangan. Nah, dimulai juga kalau kita buat keterangan itu dari judul, serta tujuannya, bagaimana ceritanya, dan apa kesannya. Nah, apa kesannya yang telah kita rasakan di perjalanan kita di hari liburan. Itu dia ya. Nah, setelah siswa-siswi kami telah mendengarkan penjelasan materi kita pada hari ini, dan kita akan membuat kelompok. Nah, sudah sesuai dengan ibu pembagi kelompok yang ibu kita. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2 dan ini kelompok 3. Nah, baik, untuk itu ada tugas terhadap kalian. Ibu akan menulis tugas di atas papan tulis. Ya, Pak. Nah, ini adalah salah satu bentuk pertanyaan tugas yang diberikan kepada kalian setelah kita mempelajari dari dunia liburan sepantai Pasir Panjang. Nah, saat ini kita memberikan sebuah pertanyaan di depan ini. Kita ingin bertanya kepada anak-anak atau siswa-siswi kami untuk menceritakan pengalamannya. Nah, siapa yang sudah siap berdiskusi untuk memberikan pengalamannya? Ya, silakan. Liburan nenek. Tuhan untuk menceritakan pengalaman bagi saat liburan nenek yang menyenangkan dan berkesan.
sebagian ya, tidak semua sudah bisa mengisi sebuah karangan. Nah untuk itu, pada siswa-siswi kami, saya berikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan atau hal yang masih belum dipahami dari pembelajaran materi kita pada hari ini. Apakah ada pertanyaan dari pembelajaran materi kita pada hari ini? Siapa yang mau bertanya? Iya, silakan. Apa saja kegiatan yang dilakukan saat liburan masih panjang? Ya, siapa dulu berbiasa. Untuk pertanyaan kedua, Saya Bu, ya. bagaimana kesan dan pengalaman lulusan selama berada di Pasir Panjang? Ya, terutama untuk luar biasa sekali pertanyaan situasi kita ada pengalaman dari karangan, kekuatan kita dari karangan, mata pelajaran kita hari ini. Nah, tadi pertanyaan yang satu bahwa apa saja kegiatan yang seru ya. Kegiatan kita yang kita lakukan di pantai itu adalah bisa juga kita memancing, berenang kita, melihat suasana pantai, dan apalagi kalau ada kerang di pinggir pantai kita bisa menemukan kerang. Nah, itu adalah kegiatan yang seru yang bisa kita lakukan di tempat wisata yang telah kita kunjungi, sehingga kita bisa membuat karangan mata pelajaran yang kita buat pada saat ini. Nah, untuk itu adalah jawaban untuk pertanyaan ke satu. Dan untuk pertanyaan kedua adalah jawabannya tadi menanyakan bagaimana kesannya, bagaimana cara kita di pantai, bagaimana kita menikmati suasananya. Nah, suasananya itu bisa kita rasakan momen romantis yang artinya melihat bagaimana suasana indahnya alam. Dan ada lagi kita bisa liburan bersama keluarga kita dan kita memiliki kesan yang terbaik untuk liburan. Jadi kita memiliki pengalaman baik. Nah untuk itu kesimpulan dari mata pelajaran kita pada hari ini untuk siswa-siswi kami yaitu adalah sebuah karangan kita pelajari sebuah karangan. Nah ini yang artinya dimana kita bisa mengarang cerita yang artinya cerita adalah contohnya seperti tadi yang telah dikasih ya liburan itu perasaan yang telah kita rasakan pergi ke tempat di mana tempat wisata di mana dia tempat yang ramai atau ramai dikunjungi orang. Nah itu adalah kesimpulan hari ini adalah kita bisa menyusun karangan yang artinya karangan pembuatan dari perasaan kita bagaimana suasananya pengalaman dan kesan kita yang telah kita rasakan di tempat tersebut. Nah begitu sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ibu punya pesan moral terhadap anak-anak ada siswa-siswi kami. Pesannya adalah ingat apa yang telah dipelajari hari ini bukan hanya untuk ujian, tapi untuk bekal hidup kalian di masa depan. Terus semangat dan jangan takut untuk gagal. Dari kegagalan kita bisa belajar lebih baik. Nah itu adalah pesan moral dari ibu terhadap kalian. Dan demikian pembelajaran kita hari ini menulis karangan. Nah semoga bermanfaat dan bisa dipahami oleh siswa-siswi kami dengan baik. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Nah untuk itu siapa yang mau diminta dalam ruang? Ya silakan pada diri. Teman-teman, kita terima kasih kami telah hadir pada kelas Terima kasih kepada teman kami atas ujian hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.